Kebakaran hebat menghanguskan satu unit gedung 2 lantai di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis pagi. Tidak hanya itu, 3 bangunan yang terletak di belakang gedung juga ikut ludes terbakar. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dibantu sejumlah warga berupaya memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Dugaan sementara kebakaran dikarenakan oleh korsleting listrik, namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu 1 unit gedung yang kapasitasnya ukuran beton, dan informasi yang belum jelas, tapi tadi sudah kami tangkap dari beberapa orang relawan, ada sekitar 3 unit bangunan kayu yang ada di belakang gedung rumah beton ini. Berarti total ada sekitar 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Hari ini bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas Sungai Purambi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, ambruk. Peristiwa ambruknya jembatan terekam kamera warga dan viral di media sosial. Video amatir warga merekam peristiwa jembatan Panglima Sampul ambruk ke Sungai Purambi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan tersebut ambruk pada Rabu siang pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Alai, Bengkalis, dan Selat Panjang ini ambruk ke sungai pada sisi sebelah barat. Akibat ambruknya jembatan tersebut, akses kedua wilayah putus total. Sebelum kejadian, sejumlah warga dan anggota kepolisian telah melarang warga untuk melintasi jembatan. Warga di lokasi pun berlarian menyelamatkan diri saat jembatan ambruk. Belum diketahui penyebab ambruknya jembatan Panglima Sampul sepanjang 180 meter ini, yang diresmikan pada tahun 2022 lalu. Sementara anggota kepolisian dari Polsek Tebing Tinggi menutup sementara akses kedua arah sisi jalan tersebut. Dari Kepulauan Meranti, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Arus lalu lintas di kawasan Puncak hari ini mengalami kepadatan. Kemacetan diakibatkan banyak warga yang berwisata di Puncak Bogor, Jawa Barat. Ratusan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kendaraan didominasi oleh plat B dan macet dari arah keluar tol Ciawi menuju ke arah Puncak. Untuk mengurai kemacetan ini, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas. Salah satunya yakni sistem satu arah atau one way dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Sistem one way diberlakukan secara situasional berdasarkan jumlah kendaraan. Sebelumnya, akibat kepadatan lalu lintas di Puncak hari ini, petugas juga sempat memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap. Sementara itu, di kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi tujuan favorit liburan warga Jakarta dan sekitarnya. Pantai yang luas, bersih, dan biaya terjangkau menjadi alasan Ancol selalu didatangi warga di hari libur. Seperti inilah kawasan wisata Pantai Ancol yang masih menjadi tempat wisata andalan, di mana di hari libur selalu didatangi orang tua bersama anak-anaknya. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur kali ini dengan bermain dan menikmati suasana di Pantai Lagun Ancol. Beragam aktivitas dilakukan pengunjung di Pantai Lagun seperti bermain pasir pantai, bermain air, menaiki wahana-wahana, serta duduk santai bersama keluarga. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak, apalagi biaya masuk Ancol yang dinilai terjangkau. Jumlah pengunjung di Pantai Ancol terus bertambah hingga sore hari ini. Ya, agar tidak terlalu jauh dari tali.
Libur Hari Raya Waisak menjadi momen bagi sebagian masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata di Jabodetabek. Kawasan Ancol dan Puncak, Jawa Barat masih menjadi primadona wisata. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Ulia Zen di Pantai Ancol dan Faisal Rinaldi di kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat. Kita ke Ulia Zen terlebih dahulu. Seperti apa situasi sore hari ini di Ancol, Zen? Baik Davi dan juga pemirsa, hari ini Pantai Ancol sangat ramai dikunjungi para wisatawan yang mengingat hari ini sudah memasuki libur panjang periode Hari Raya Waisak 2024. Hari ini di Pantai Ancol hingga sore ini terhitung sudah 46.000 pengunjung yang memadati Pantai Ancol ini, dan mereka ini tidak hanya dari warga DKI Jakarta saja, tapi banyak juga yang datang dari luar Jakarta untuk berlibur di Pantai Ancol ini kan, karena memang ini masih menjadi tempat wisata favorit ya untuk menghabiskan momen liburnya bersama keluarga. Dan di sini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan ya. Pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini ramai sekali para wisatawan yang bermain air, kemudian bermain pasir dan bermain layangan, dan juga ada aktivitas lain seperti bermain perahu. Ini dia adik-adik yang sedang bermain air. Sepertinya seru banget ya Dek, seru ya. Nah, pemirsa, kita coba tanya-tanya sedikit kali ya sama orang tuanya di sini. Bapak, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Mula. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Kenapa pilih Pantai Ancol untuk berlibur sama anak-anak Pak? Kebetulan lagi stay di Jakarta aja sih, lagi di sini aja, liburan, ngisi hari liburan. Untuk fasilitasnya, aksesnya bagaimana Pak Pantai Ancol? Cukup udah enak sekarang, parkirnya juga udah lebih dekat, jadi kita nggak perlu jalan jauh lagi. Kalau harga tiketnya sendiri gimana Pak? Ya, kalau untuk ini ya masih worth it lah. Anak-anak senang Pak liburan di sini Pak? Senang, jadi lagi pada main pasir. Terima kasih banyak Bapak. Itu dia Davi dan juga pemirsa, kita lihat keseruan anak-anak yang bermain di Pantai Ancol ini. Mengingat ini sudah memasuki periode libur panjang, dan tadi seperti sudah dikatakan oleh salah satu pengunjung di sini ya, di sini aksesnya yang mudah, tempatnya yang nyaman, kemudian harga tiketnya juga terjangkau. Namun dari pihak pengelola sendiri juga tetap mengimbau ya kepada wisatawan untuk tetap berhati-hati di dalam keramaian dan juga tetap bermain di batas aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami kembalikan ke Anda di studio bersama Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani. Pemirsa, dari Ancol kami akan menuju ke Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat untuk melihat bagaimana situasi arus lalu lintas sore ini. Faisal, seperti apa situasinya di Simpang Gadok sore hari ini? Ya baik Davi dan juga pemirsa, untuk situasi di Simpang Gadok tepatnya kami memantau saat ini memang semakin sore semakin ramai wisatawan yang datang ke arah kawasan wisata Puncak, Davi. Memang seperti halnya seperti yang tadi dijelaskan di Ancol tadi, untuk di kawasan wisata Puncak ini juga masih menjadi favorit masyarakat di kala masa libur panjang akhir pekan. Kami memantau di sini Davi sejak pagi tadi, memang untuk para wisatawan terus berdatangan semakin siang, bahkan hingga sore ini juga masih berdatangan yang dari arah Jakarta. Memang dari pantauan kami di sini, untuk kendaraan yang melintas mayoritas adalah kendaraan wisatawan asal Jakarta dengan plat B. Nah, kemudian Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang ada di sepanjang jalur Puncak atau tepatnya di Simpang Gadok ini, pihak dari Satlantas Polres Bogor memang telah menerapkan sejumlah rekayasa tadi. Sempat diberlakukannya sistem ganjil genap, di mana hanya kendaraan dengan plat ganjil saja, karena pada hari ini adalah tanggal 23, yakni kendaraan dengan ganjil saja yang boleh melintas ke kawasan Puncak. Kemudian setelah itu di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi atau pada pagi tadi, sempat diberlakukannya sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak atau dari arah bawah menuju ke arah atas. Nah Davi, untuk saat ini kami informasikan bahwa sistem rekayasa sudah tidak diberlakukan lagi alias sudah normal.
baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ataupun sebaliknya. Setelah memang tadi sebelumnya pada siang tadi pada pukul 1 siang hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi juga sempat diberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah puncak menuju ke arah bawah. Namun untuk saat ini kami informasikan sudah tidak diberlakukannya lagi sistem one way maupun sistem ganjil genap, Davi. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya ada Jen Cahyani melaporkan dari Ancol. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur Hari Raya Waisak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Salah satunya berkunjung ke Kebun Binatang Bandung yang memiliki luas sekitar 14 hektar. Kebun binatang ini adalah tempat rekreasi edukasi yang cocok sebagai destinasi wisata keluarga. Suasana eco-friendly sangat terasa menyatu dengan alam, membuat suasana sejuk dan memanjakan mata. Pengunjung dapat melihat beragam flora dan fauna yang menjadi daya tarik dari Bandung Zoo ini. Antusiasme pengunjung cukup tinggi dibanding hari biasanya, yakni sekitar 2.000 sampai 3.000 pengunjung. Bandung Zoo dibuka mulai pukul 9 pagi sampai setengah 5 sore. Harga tiketnya juga cukup terjangkau, yaitu Rp50.000 hingga Rp60.000. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan prosesi arak-arakan dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi itu merupakan tanda dimulainya perayaan Trisuci Waisak dan sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Tradisi ritual arak-arakan dari Candi Mendut melewati Candi Pawon dan berakhir di Candi Agung Borobudur diikuti ribuan umat Buddha dan para biksu. Arak-arakan sejauh 3 km ini diiringi lantunan doa-doa dan parita suci. Selain itu, mereka juga membawa berbagai hasil bumi hingga api dharma dan air suci Waisak yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut. Makna dari prosesi arak-arakan sesuai dengan ajaran Buddha, yakni berjalanlah ke jalan kebenaran, sekaligus menjadi sebagai simbol penghormatan kepada Sang Buddha. Waisak kali ini mengusung tema bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dari Candi Mendut ini nanti menuju Candi Borobudur itu kita sedang melakukan penghormatan kepada Buddha, Dharma dan Sangha yang diharapkan agar seluruh umat Buddha bisa kembali menuju jalan kebijaksanaan, kembali ke dalam jati diri kita sendiri. Umat Buddha dari berbagai daerah sejak pagi berdatangan ke Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Mereka melakukan arak-arakan berjalan kaki menuju Candi Agung Borobudur. Umat Buddha dari berbagai daerah dengan tertib masuk ke pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Mereka berkumpul untuk memanjatkan doa di Candi Mendut, kemudian langsung melakukan arak-arakan dengan berjalan kaki menuju Candi Agung Borobudur. Tema Waisak kali ini mengusung tema untuk bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tema Waisak tahun ini adalah sebagai manusia dan makhluk yang ingin bahagia, marilah kita mengembangkan kesadaran berdasarkan Buddha Dharma. Dengan subtema kami adalah mengurangi kebodohan, keserakahan, kebencian sebagai sebab dari penderitaan. Nah, kenapa tema ini kami ambil? Karena kita lihat dunia saat ini sangat terkait dengan banyak problem ya. Kita lihat banyak sekali perang, banyak sekali bencana. Sementara untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Buddha dalam memperingati Waisak, polisi melakukan sterilisasi di beberapa lokasi perayaan Waisak. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perayaan Waisak 2024, kita akan bergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore. Anissa, seperti apa situasi di Candi Borobudur sore hari ini?
Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Candi Borobudur begitu ya, semakin sore semakin petang. Saya bisa katakan jumlah kunjungan wisatawan ini semakin meningkat. Dan memang umat Buddha sudah berkumpul sejak pagi tadi dan hingga sore ini saya bisa katakan ada sekitar lebih dari 8.000 umat Buddha yang sudah berada di beberapa altar yang didirikan di area pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di tempat saya melaporkan saat ini yakni di area Marga Utama, ini merupakan lokasi yang nantinya akan diadakan puncak dari perayaan Waisak, yakni adanya pelepasan lampion sebanyak 2.568. Dan memang khusus untuk pelepasan lampion ini bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga umat Buddha tentunya. Dan ini tentunya dinanti-nantikan oleh para wisatawan serta warga sekitar, juga terlihat menyaksikan segala persiapan yang tengah dilakukan sejak siang tadi hingga sore hari ini. Persiapannya sudah mencapai 100%, yang mana nantinya selain prosesi tadi kirap Waisak dari Mendut menuju Borobudur tengah dilakukan, kemudian ada prosesi berdoa dan pradaksina berkeliling candi sebanyak 3 kali. Selain itu juga nantinya akan ada puja bakti detik-detik Waisak tepat pukul 20:52 waktu Indonesia Barat. Selain dari acara yang dilangsungkan begitu ya di area Marga Utama ini, di lapangan Kenari Zona 1 juga nantinya akan dilakukan puja bakti yang diperkirakan akan ada ribuan umat Buddha berkumpul di sana untuk melangsungkan ibadah hingga detik-detik Waisak yang akan digelar tentunya pada malam hari nanti. Selain itu juga Davi, memang untuk rangkaian prosesi Waisak ini sudah digelar sejak hari lalu begitu ya, di mana tengah dibawa pengambilan, maksud kami adalah pengambilan api abadi dari Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, kemudian pengambilan air suci dari Umbul Jumprit, Temanggung, kemudian disemayamkan di Candi Mendut, dan akhirnya hari ini tadi sekitar pukul 2 siang tengah dibawa secara arak-arakan oleh 40 biku berjalan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, dan nantinya kita akan sama-sama menyaksikan rangkaian prosesi puja bakti di detik-detik Waisak tepat pukul 20:52 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan sementara dari Magelang, Jawa Tengah. Saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sehari pasca penggeledahan, rumah Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO pembunuhan Vina yang berhasil ditangkap, ramai dikunjungi warga. Warga penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina yang menyeret tetangga mereka. Beginilah suasana rumah tinggal Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina yang ditangkap di Ditreskrimum Polda Jabar Rabu kemarin. Rumah yang terletak di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon ini nampak sepi sehari pasca terjadinya penggeledahan. Sementara itu, warga silih berganti berdatangan. Mereka mengaku penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina dan tak menyangka salah satu DPO berasal dari wilayah mereka. Itu iya mau lihat sih yang viral di TV. Cuman kan di sini kan ada teman, mau nanya ke teman gitu, taunya temannya tersangka yang di sini anaknya teman, gak tahu gimana ya. Oh gitu. Jadi ibu nggak kaget nggak Bu? Ya kaget ya ibu, lagi apalagi sekarang baru tahu ya ini anaknya tukang kerupuk kan. Cuman anaknya tukang kerupuknya sih nggak tahu ya. Cuman kan ibu ini kan ibu kenal gitu di sini, kenal. Sehari sebelumnya, tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota menggeledah rumah tinggal sekaligus pemeriksaan terhadap keluarga Peggy. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam untuk mencari petunjuk guna mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Petugas juga mengamankan 2 koper yang berisi barang bukti dari dalam rumah.
penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu DPO itu orang yang ditemui Pak Sedang. Yang ditemui berapa orang, Dan? Tadi ada 3. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh tim penyidik Kota Bandung saat penangkapan Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi satu dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan.